Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Mantap dan tegas Presiden Prabowo mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus kepresidenan gara-gara di pengajian mengolok-olok penjual es teh. Itulah bukti ketegasan Prabowo mencopot bawahannya yang menghina atau mengecilkan rakyat kecil. Bes Prabowo tetap amanah menjalankan tugas sebagai presiden, menunjukkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat-rakyat kecil. Mantap presidenku, sehat selalu, rakyat selalu mendukung. Ketawanya puas banget, Pak. Kayak nggak diajarin ngomongnya, bah. Percuma pakai songkok, tapi ngerendahin orang lain. Bapaknya jualan es teh juga, dia buat cari nafkah untuk keluarganya. Lah bapak ngeledekin dia. Emang bapak sekeren itu? Astaga, bapak besok lahir kembali ya. Lahir kembali jadi orang yang tidak berguna. Kalau direndahin biar tahu gimana rasanya. Keren. Cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam. Aduh, saya nggak tahu nih harus mulai dari mana nih. Ya Allah, Gus Miftah. Ini yang namanya gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Hanya karena Gus Miftah anggap ini sebuah candaan, ternyata ini menjadi bumerang buat Gus Miftah sendiri. Saya ikut prihatin Gus Miftah. Tapi saya salut dengan beliau ini. Gentleman ya. Legowo. Mau mengakui kesalahannya. Mau meminta maaf. Bahkan membuat keputusan yang jarang orang bisa melakukan ini. Mundur dari amanah yang telah diberikan oleh Presiden. Luar biasa sebenarnya Anda ini, Gus. Kita sama-sama di Lampung. Walaupun kita beda suku. Tapi saya salut dengan Anda. Mudah-mudahan dengan kejadian ini Gus Miftah lebih bisa menempatkan diri atau menjaga sikap, perilaku dan kata-katanya. Karena Gus Miftah ini dipandang orang-orang itu sebagai ulama. Makanya setiap gerak-gerik Gus Miftah ini selalu dipantau oleh masyarakat. Nasi sudah menjadi bubur. Sedih saya, sedih. Benar sedih. Ya, buat kalian netizen yang sudah membuat parodi-parodi buat menyinggung atau menyindir Gus Miftah, ya sudah kan? Sudah puas kan? Ini kan yang kalian inginkan? Ya saya tidak membenarkan lah. Saya juga sangat menyayangkan. Tapi kita jangan lupa, itulah manusia, tempatnya salah dan lupa. Setelah mencuri perhatian Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, utusan khusus Prabowo, Gus Miftah kini menjadi sorotan media di Singapura. Menyoroti aksi utusan khusus Prabowo, Gus Miftah mengundurkan diri setelah geger karena ia menyebut pedagang kaki lima bodoh. Setelah video Gus Miftah menghina penjual es teh dirilis awal minggu ini, hal itu mendominasi berita utama. Para analisis berpendapat bahwa kredibilitas Miftah sebagai utusan presiden dapat menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia harus diberhentikan karena dapat menjadi beban bagi pemerintah, kabinet dan citra Prabowo Subianto. Karena apa yang dia katakan bertentangan dengan pendekatan pemerintah saat ini, kata pengamat politik Agung Baskoro. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang dilakukan oleh penceramah, apalagi dia sebagai utusan presiden. Namun kita harus memaafkan, ya namanya juga manusia. Kalau sudah merasa kuat, merasa hebat, ya begitu. Apalagi sama pria, pedagang es itu hanya ingin menafkahi keluarganya.
kemudian dipermalukan di depan umum. Muncul narasi tanpa Gus Miftah tukang es ini ya tidak akan unggul apa-apa nih. Itu lebih sombong lagi, karena sebenarnya Allah itu ya bisa mengangkat menurunkan derajat manusia secara bersamaan waktunya. Contohnya ya kejadian ini, yang satu dinaikkan derajatnya, yang satu dicemooh. Jadi ini contoh yang tidak baik, namun ya sudahlah, jadi pembelajaran buat penceramah-penceramah. Kalau saya boleh menilai, lebih mulia orang miskin yang memperjuangkan mencari nafkah demi anak dan keluarganya daripada mentertawakan walaupun dia merasa kaya, hebat, dan kuat. Semua ada gilirannya hidup itu. Jadi sangat disayangkan memang. Semoga ini buat pembelajaran buat semuanya. Allah lebih hebat dan lebih berkuasa dan bisa menurunkan, menaikkan derajat seseorang secara bersamaan. Jadi tidak ada yang hebat mentertawakan orang miskin yang sedang ikhtiar. Itu sangat dibenci Allah. Yang kedua, Agung Baskoro menambahkan bahwa perkataan Bapak Miftah berpotensi merusak citra pro rakyat yang selama ini ditonjolkan oleh Bapak Prabowo, terutama melalui berbagai inisiatif populis sebagai program makanan bergizi gratis serta upaya penghapusan hutang bagi usaha kecil di kelas menengah, UMKM, dan petani. Hingga 6 Desember, lebih dari 318.000 netizen telah menandatangani petisi yang diluncurkan pada tanggal 4 Desember melalui platform Ceng, orang yang menyalurkan pemecatan Miftah dari jabatannya sebagai utusan presiden. Sementara banyak komentar membanjiri akun media sosial Prabowo. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Udah banyak banget yang membicarakan sudut pandangnya terhadap Gus Miftah. Kali ini aku mau nyebutin sudut pandangku terhadap Bapak si penjual es teh ini. Yang mana Bapak Son Haji, Bapak penjual es teh ini baru-baru ini dapat banyak banget kucuran rezeki dari banyak orang. Ada yang ngasih umroh, uang tunai, mobil, beasiswa untuk anaknya, bahkan rumah juga. Sebelum huru-hara ini viral, kita pernah dihebohkan berita tentang seorang Kang Cecep, tukang bersih-bersih masjid, yang setelah beritanya viral, dia pun mendapat banyak banget kucuran rezeki. Kalau aku lihat, di sini ada pola yang agak sama, yaitu tabungan energi kebaikan. Kalau si Kang Cecep, itu tabungan energi kebaikannya adalah keikhlasannya untuk membersihkan masjid tanpa mau dibayar, yang kemudian mencair dengan banyaknya orang-orang yang memberikan rezeki yang luar biasa bentuknya. Halnya dengan penjual es ini, kalau kita tahu ceritanya dari beberapa tetangganya, beliau adalah orang yang sangat baik, seorang muazin, seorang yang sangat legowo. Dan kalau kita lihat kemarin ketika mendapat candaan yang tidak mengenakan itu, beliau juga hanya menghela nafas, menerima. Nah, hal-hal baik yang dilakukan oleh Kang Cecep, hal-hal baik yang dilakukan oleh Bapak penjual es teh itu menjadi tabungan energi kebaikan untuk mereka. Yang akhirnya tabungan kebaikan itu cair, menjadi rezeki yang luar biasa. Nah, dari sini kita belajar untuk terus menjadi orang baik, karena kita nggak akan tahu kapan energi kebaikan itu mencair. Dan begitu pula dengan energi tabungan keburukan. Dan bisa jadi mungkin penderitaan yang hadir di hidup kita selama ini adalah bentuk pencairan dari keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. So, di sini pelajarannya adalah tetap melakukan kebaikan, tetap menerima takdir Tuhan, karena kita nggak pernah tahu kapan energi kebaikan itu akan mencair jadi hal baik juga buat kita. Yang terakhir, Gus Miftah secara terbuka menyebut seorang penjual es teh bodoh yang kemudian menertawakannya di sebuah acara keagamaan yang dihadiri oleh ratusan pengikut sang penceramah di Magelang, Jawa Tengah. Apa Anda masih punya banyak es teh? Jual saja di sana dasar, katanya di atas panggung dalam video yang viral tersebut. Dalam rekaman tersebut terlihat pula penjual es teh Pak Suhanji yang membawa minuman di atas kepalanya sambil mendesah saat dikelilingi oleh pengikut Miftah yang ikut tertawa. Netizen mengancam keras ucapannya yang merendahkan,
yang dianggap merendahkan mereka yang berusaha mencari nafkah di negara ini demi keluarganya. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.